soal bansos misalnya. Soal bansos ini dalam tanda kutip, buang tanda kutipnya. Kita ditipu oleh para menteri-menteri yang 4 itu. Dia seolah-olah everything is okay. Tapi setelah kita kulik-kulik, waduh. Oke. Yang dilakukan misalnya Sri Mulyani. Kalau kita lihat yang namanya bansos, itu adalah bagian dari perlinsos, perlindungan sosial. Kalau kita lihat yang namanya perlinsos, itu dananya 496,8 triliun. Itu yang di APBN. Tapi jangan lupa, ada yang namanya automatic adjustment senilai 50 triliun. Yang dipotong pada bulan Januari. Bayangkan, tahun anggarannya baru dimulai, langsung ada pemotongan. Biasanya pemotongan dilakukan karena realisasi pendapatan di bawah target. Karena realisasi pendapatan di bawah target, pemotongan dilakukan. Agar APBN tetap bisa dipertahankan. Ini enggak. Jadi kementerian lembaga dipotong lembaganya 5% dan menjadi uangnya 50 triliun. Lalu Menteri Keuangan mengatakan itu bukan untuk bansos. Tetapi lini masa, berita-berita yang kami sertakan sebagai bukti juga dan di dalam kesimpulan, Erlangga Hartarto mengatakan itu untuk bansos. Satu, ya. Yang kedua adalah di mana pelanggaran hukumnya? APBN 2024 itu disahkan pada bulan September 2023. Tetapi kebijakan untuk perpanjangan bansos El Nino itu dicapai pada bulan November 2023. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Bansos El Nino itu diperpanjang Desember hingga Juni. Kenapa Juni? Ada putaran kedua. Saya ngomong apa adanya. Makanya kemudian dipatok Juni 6 bulan tersebut. Itu tidak sesuai dengan APBN dan menurut Antoni Budiawan misalnya itu melanggar tidak hanya hukum tapi juga konstitusi. Karena harusnya dengan persetujuan DPR. Rupanya kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada masa pemerintahan Jokowi ini tidak lazim lagi yang namanya APBNP. Anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. Bikin aja dia perpres untuk mengubah nomenklatur di APBN dan DPR-nya diam saja. Sebenarnya praktek itu ketika COVID melalui Perpu nomor 1 2020 yang memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk mengobrak-abrik APBN. Makanya pada waktu itu dikatakan bahwa yang namanya DPR itu menyerahkan kewenangannya kepada eksekutif. Tapi ternyata praktek tersebut tetap dilakukan. Nah ini melanggar. Lalu ternyata tidak hanya bansos yang untuk 6 bulan itu beras dan lain sebagainya sembako, tapi juga duit. Jadi ada BLT El Nino juga. BLT El Nino itu suruh dicairkan 200.000 per bulan, lalu 3 bulan pencairannya pada bulan Februari. Keren kan? Biasanya orang itu kalau rapel itu di awal atau di akhir kan, ini di tengah. Menjelang sebelum pencoblosan. Itulah yang kata saudara abang tadi, hebat 600.000 ya kan. Nah ahli kami Fit Adrison mengatakan ya tidak terbukti pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan elektabilitas. Melalui ilmu ekonometri dia mengatakan bahwa yang bisa meningkatkan elektabilitas adalah kemiskinan. Kenapa? Begitu 10% kemiskinan dia bilang, maka dia mengatakan probabilitas naiknya saya lupa berapa persen begitu. Dan dia mengatakan bahwa semakin miskin atau semakin kecil pendapatan penduduk, maka bansos itu makin besar pengaruhnya. Kan orang dikasihkan Bang Oto 600.000 cuman habis 1 kali ngopi saja, ya kan? Tapi coba bayangkan kalau rakyat yang pendapatannya saja tidak ada. Dan menjelang pemilu lagi. Nah, itu yang kemudian bisa kita garis bawahi. Misalnya lagi, ya. Muhadjir Effendi misalnya. Nggak ada perintah macam-macam dari Presiden Jokowi. Iya, tetapi dari video yang kita sertakan, dia bilang lebih baik 1 putaran aja, biar duitnya hemat dan lain sebagainya. Ya memang bukan duit Jokowi, tapi kan kalau nggak ada tanda tangan dia begini-begini dan lain sebagainya. Itu kita sertakan juga. Bu Risma, dia tidak lagi memperpanjang bansos El Nino. Kenapa?
Karena El Nino itu puncaknya pada bulan September dan kemudian landai pada bulan Desember dan tidak ada lagi setelah itu. Tetapi ternyata dihidupkan lagi barang ini pada bulan November yang tadi saya katakan. Dan yang mengerjakannya bukan Kementerian Sosial tapi Bappenas, Badan Pangan Nasional. Yang bukan wilayah dia. Yang namanya Bappenas itu kan fungsinya bukan untuk menyalurkan bansos. Bappenas itu untuk ketahanan pangan. Namanya Badan Ketahanan Pangan. Tapi ini yang namanya menyalurkan bansos mestinya Kementerian Sosial. Tapi Kementerian Sosial miliknya PDIP, ya karena saya frankly speaking aja. Makanya nggak dilibatkan. Yang terjadi adalah ditangani Bappenas dan Kemensos kemudian tidak ambil alih. Dan dia tidak mengusulkan untuk dilanjutkannya bansos El Nino dan kemudian tidak juga menanganinya. Itu yang terjadi. Jadi banyak hal yang sebenarnya terbukti asal kita mau kuliti satu-satu. Tapi kalau kita misalnya membacanya general saja, memang sepertinya nggak ada yang terbukti. Tapi begitu kita lihat, wah ini kan kubu 02 senang sekali tuh dengan apa yang dikatakan para menteri itu, seolah-olah everything is okay kan. Ini business as usual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita buktikan itu melanggar undang-undang. Bahkan ada seorang ahli, saya tidak sebut namanya, yang memberikan jalan keluar yang menurut saya sontoloyo jalan keluarnya. Yaitu Gibran didiskualifikasi, Prabowo dilantik. Ini apa-apaan? Kok jalan keluarnya begitu? Karena suara yang didapatkan 02 itu adalah suara bersama. Bukan ini suara Gibran, ini suara Prabowo. Enggak begitu. Tapi suara bersama-sama yang kita buktikan seandainya Gibran tidak di sana, suara Prabowo Subianto itu baru 24% menurut Kodari pada bulan Oktober. Menurut Aeb Saifullah Fattah baru 28%. Lompat kurang dari 4 bulan ke 58%. Maka teori kita mengatakan input apa yang perlu Anda butuhkan untuk melompat 20% lebih. 30% bukan 20%. Hampir 30% dalam jangka kurang dari 4 bulan. Ya kita mengatakan bansos, mobilisasi, intimidasi, dan segala hal yang bisa dilakukan kekuasaan istana untuk memenangkan paslon 02. Nah itu proven, itu terbukti, tinggal bergantung pada keyakinan hakim. Ya, apakah hakim kemudian imparsial dan dia balik kepada hati nurani dan berani untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tidak bisa melimpahkan atau merampas dan merampok atau mengalihkan, membebani sebuah institusi membonsai kedaulatan rakyat. Apalagi cawe-cawe mencari suara rakyat di Mahkamah Konstitusi. Apalagi cawe-cawe mencari suara rakyat di Mahkamah Konstitusi. Ini kan juga cawe-cawe Pak. Sama aja. Siapa tahu kiro-kiro. Seperti narasi. Saya salah satu yang pernah menjelaskan secara detail tentang apa itu TSM. Dan saya pelakunya di Komnas HAM. Karena TSM itu berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Belum tentu ahli tata negara tahu tentang TSM. Yang tahu tentang TSM itu adalah orang Komnas HAM yang tahu. Karena itu begitu penjelasan dari Rafli, saya bilang waduh. Rafli, saya bilang jauh banget panggang dari api. Saya pernah menjelaskan secara detail di sini dan diakui dan dipuji oleh pengacara 01 di depan Bang Karnilias tentang penjelasan saya. Sangat komprehensif, sangat ilmiah, sangat terukur. Apa perlu saya ulang? Waktu saya terbatas oleh Bang Karni. Gak bisa. Karena itu kalau dilihat dari TSM yang tadi dijelasin oleh Rafli, saya bilang aduh. Berarti ini cawe-cawe kiro-kiro mencari suara di Mahkamah Konstitusi ini. Nah itu satu. Misalnya Bang Rafli juga banyak menipu kita juga. Atau mungkin pada saat itu tidak ikut. Natalius ini cinta sekali dengan saya. Mestinya dia bikin opening statement dulu kan. Dia bahas saya setelah saya ngomong, setelah dengar omongan saya. Tapi gak apa-apa, karena dia begitu cintanya Natalius pikir. Anda gak punya bahan jangan-jangan? Ada bahan gak untuk ngomong sidang MK kemarin? Masa Komnas HAM lulu? Begini. Oh ya boleh. Kan
tadi kan minta untuk tidak boleh dipotong. Masa sekarang kok inilah sebenarnya tidak konsisten. Ya kalau tidak konsisten sederhana begini, bagaimana meminta konsistensi dalam penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi? Susah, Bos. Jadi saya ingin sampaikan ada beberapa hal. Kenapa saya menyebut? Karena variabel-variabel yang disampaikan, diucapkan itu adalah variabel kesimpulan yang disampaikan 01 kepada Mahkamah Konstitusi. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal dengan menyebut tadi pengacara. Kedudukannya sebagai pengacara, bukan sebagai individu. Ya, banyak hal yang salah, misalnya seperti bansos BLT tidak melalui Kementerian Sosial. Kan yang tidak mau ingin kasih bantuan langsung, tunai langsung itu kan kemarin dalam pengakuan itu oleh Menteri Sosial. Sejak jadi menteri 2020. Risma sendiri, jadi waktu itu saya nonton 10 kali di YouTube. Ini Bang pengacara 01 belum tentu nonton. Mungkin pada saat itu lebih banyak tidur. Jadi nggak paham. Tadi bilang BLT El Nino tidak melalui Kementerian Sosial. Yang Kementerian Sosial pegang itu adalah yang transfer langsung. Jadi tidak ada namanya bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan berupa beras dan lain. Itu melalui Kementerian Sosial. Kemarin penjelasan dari Ibu Risma dan itu dilakukan 2020. Bukan baru. Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan terbatas. Kewenangan terbatasnya apa? Hasil, perhitungan hasil. Kalau nanti ketika Anda mengajukan permohonan perhitungan hasil, maka Anda menyodorkan hasil yang lebih baik untuk memenangkan atau draw. Pernah enggak 01 dan 3 menyampaikan hasil yang lebih baik, minimal, atau draw? Angka-angkanya pernah enggak? Hasilnya ada enggak? Jangan melihat MK kan dengan asik, mereka bersidang, asik. MK itu wajib untuk melakukan proses peradilan dan persidangan. Karena rakyat meminta. Apalah artinya kalau apalagi kasus-kasus besar seperti Pilpres dan Pileg. Wajar dong. Dia proses. Karena dia proses dengan begitu riang gembira, dengan tenang dan senang, ya ada aura positif sehingga nanti ujung-ujungnya itu akan menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi para pengadu. Nggak mungkin.